Ruang Dewa Bela Diri, bab 861 sampai dengan 865. Bab 861. Apakah Ye Xiwen pembunuhnya? Klan ular laut bayangan biru sedang mencarinya kemana-mana. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Berani muncul di sini secara terang-terangan. Klan ular laut bayangan biru akan segera mengetahuinya. Beberapa orang sulit mempercayai bahwa Bichen telah menjadi sangat terkenal selama kurun waktu ini. Tetapi ia juga seperti anjing liar, tidak berani tinggal di satu tempat terlalu lama. Tiba-tiba terdengar suara sombong. Siapa yang berani menyakiti orang yang ingin aku? Pangeran Buaya, lindungi. Semua orang langsung terkejut dan mendongak, hanya untuk melihat sosok tinggi, nyaris tak terlihat di atas kedai teh di sebelahnya. Aura ganas menyelimuti kedai teh itu, menyebabkan banyak orang terkesiap kaget. Apa? Raja Buaya benar-benar datang kali ini. Pantas saja Bichen berani muncul begitu berani. Raja Buaya adalah sosok yang melanggar hukum. Patriark muda klan Buaya Racun Bayangan. Dia yang paling arogan dan paling protektif terhadap dirinya sendiri. Jika dia bilang akan melindungi Bichen, lalu siapa yang bisa menyentuh Bichen? Bahkan jika orang-orang klan ular laut bayangan datang, itu akan sia-sia. Ya, aku tak pernah menyangka sosok yang tak berhukum seperti ini. Apa kediaman abadi benar-benar menarik perhatian Dewa Ganas ini? Kurasa kita benar-benar tak ada hubungannya. Sungguh tidak adil. Ini jelas merupakan tempat tinggal abadi leluhur manusia kita. Dan sekarang akan jatuh ke tangan klan buaya racun tanpa bayangan. Kata seseorang dengan enggan. Apa yang bisa kita lakukan meskipun kita tidak mau? Klan buaya racun bayangan memiliki pengaruh terbesar di wilayah ini. Bahkan berbagai kekuatan di Pulau Yangzhou mungkin tidak ingin menyinggung klan buaya racun bayangan. Bahkan di seluruh wilayah Laut Yunsing, klan buaya racun bayangan adalah salah satu dari 3 klan laut teratas. Ini adalah kedua kalinya Ye Xiwen mendengar tentang klan buaya racun tanpa bayangan. Tak heran jika buaya Xiangtian pernah menggunakan klan buaya racun tanpa bayangan untuk mengancamnya sebelumnya. Ternyata klan buaya racun tanpa bayangan memiliki kekuatan yang begitu besar di wilayah laut terdekat sehingga bahkan para ahli ini pun sangat waspada terhadap mereka. Namanya saja sudah cukup membuat semua orang gemetar ketakutan. Sayangnya, bagi Ye Xiwen yang tidak tahu apa-apa, itu seperti mencoba memikat orang buta, sama sekali tidak ada gunanya. Bahkan setelah mengetahui kekuatan luar biasa klan buaya racun tanpa bayangan, Ye Xiwen tidak pernah menyesali keputusannya. Baginya, sekuat apapun lawannya, itu tidak ada gunanya. Jika buaya Xiangtian ingin membunuhnya, ia akan membunuh mereka. Sesederhana itu. Namun, sekarang setelah kita mengetahui tentang klan buaya racun tanpa bayangan, kita harus berhati-hati di masa mendatang. Apapun yang terjadi, jika buaya Taizi melindungi Bichen, maka klan ular laut Biying pasti tidak akan melepaskannya. Saat itu, perang besar mungkin akan pecah lagi, dan itu akan benar-benar menjadi situasi yang saling serang. Hehe, baguslah makhluk laut ini saling membunuh, kata seseorang sambil terkekeh. Perang besar mustahil terjadi, bahkan klan ular laut bayangan biru pun tak akan berperang melawan klan buaya racun tanpa bayangan demi debu biru. Pada saat ini, Raja Buaya, yang sedang duduk tinggi di kedai teh, berbicara lagi. Aku kembali dari luar negeri kali ini karena ku dengar seorang anggota klan buaya racun tanpa bayangan kita terbunuh beberapa waktu lalu. Aku kembali untuk menyelidiki. Jika ada yang punya informasi, klan buaya racun tanpa bayanganku akan menghadiahi mereka dengan sangat baik. Apa? Ada yang berani membunuh anggota klan buaya racun bayangan? Tidak mungkin. Semua orang tahu klan buaya racun bayangan adalah penguasa wilayah laut ini. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Mungkinkah itu klan penguasa laut lainnya? Sulit untuk mengatakannya. Mungkin mereka dari ras manusiaku. Hehe. Bukankah kita manusia punya beberapa orang yang melanggar hukum? Mungkin mereka telah menyinggung beberapa tokoh penting. Dia tertabrak dan terbunuh. Memang benar. Tapi semua ini bukan urusan kita. Sebaiknya kita tidak ikut campur. Lagi pula, siapapun yang berani membunuh anggota klan buaya racun bayangan pasti sangat berani. Mereka pasti sangat terampil dan berani, atau punya kekuatan luar biasa. Benar sekali. Benar sekali.
Ekspresi Ye Xiwen menegang setelah mendengar ini. Dan ia tiba-tiba sedikit berubah. Orang lain mungkin tidak tahu. Tetapi ia tahu. Yang dimaksud krokodile Taiyuzi kemungkinan besar adalah krokodile Xiangtian. Ia tak pernah menyangka bahwa membunuh krokodile Xiangtian justru akan memunculkan krokodile Taiyuzi, patriark muda dari klan buaya racun bayangan. Ini tidak masuk akal. Buaya Xiangtian paling-paling hanya anggota klan buaya racun tanpa bayangan. Seharusnya ia tidak bisa membuat buaya Taizi khawatir. Ini berarti bahkan para petinggi klan buaya racun tanpa bayangan pun mungkin sudah khawatir. Mereka harus berhati-hati dalam bertindak di masa depan. Buaya Xiangtian mungkin benar-benar terlibat dalam sesuatu yang besar. Ye Xiwen, kau harus berhati-hati. Jika klan buaya racun tanpa bayangan menemukan jalan kembali, kau mungkin harus melarikan diri lagi. Ye Mo memperingatkan, dan itu bahkan bukan bagian terburuknya. Bagian terburuknya adalah jika buaya Xiangtian adalah kaki tangan yang disewa oleh keluarga Wu. Jika keluarga Wu melihat bahwa dia belum kembali, mereka mungkin akan tahu bahwa mereka telah tertangkap olehmu. Dan karena buaya Xiangtian sekarang secara terbuka mencari pembunuhnya, keluarga Wu pasti akan melaporkannya. Pada saat itu, kau akan berada dalam masalah besar. Pikiran Ye Xiwen berpacu. Kemungkinan keluarga Wu mengkhianatinya sudah sangat jelas. Ia sendiri tidak akan percaya jika mereka mengatakan tidak akan melakukannya. Dengan kata lain, ia akan segera menghadapi pengejaran klan buaya racun tanpa bayangan. Sebagai salah satu penguasa di wilayah ini, klan buaya racun tanpa bayangan memiliki jumlah ahli yang tak terbayangkan. Belum lagi klan yang tak terhitung jumlahnya yang berada di bawah mereka. Pada saat itu, ia benar-benar tidak punya tempat untuk berpaling. Jangankan para ahli yang sudah melampaui alam transenden. Kalaupun yang muncul satu orang saja ahli di alam transenden tingkat ke-7 atau ke-8, dia bisa saja terbunuh. Baiklah. Aku akan segera pergi setelah lelang ini selesai dan aku selesai menjelajahi gua abadi ini. Kata Ye Xiwen, meskipun klan buaya racun bayangan adalah penguasa wilayah ini, mereka bukanlah satu-satunya penguasa. Setidaknya pasukan seperti Istana Naga Laut tidak takut pada klan buaya racun bayangan. Wilayah ini berada dalam wilayah klan buaya racun bayangan. Itulah sebabnya mereka berani bersikap sombong. Tapi, beranikah mereka bersikap sombong di wilayah laut lain? Dia yakin dia bisa melarikan diri kecuali mereka melancarkan serangan besar-besaran dan hanya menggunakan tenaga ahli biasa. Di sini makin berbahaya. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Suara penuh tanya keluar dari mulut krokodile Taiko. Dan tiba-tiba, aura mengerikan menyapu, langsung menyelimuti Ye Xiwen. Ye Xiwen merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan binatang prasejarah yang ganas, pemandangan yang benar-benar membuatnya sulit bernapas. Namun, tubuhnya tampaknya menghadapi tantangan yang luar biasa. Keilahiannya langsung bangkit kembali dan diam-diam menyebar ke seluruh tubuh Ye Xiwen, melawan aura yang luar biasa ini. Kemudian, garis keturunan binatang bintang di dalam tubuh Ye Xiwen juga langsung bangkit kembali. Tanpa, sebagai monster bintang yang mampu menyaingi ras naga, bagaimana mungkin ia membiarkan tekanan serendah itu memengaruhinya? Ia hampir secara naluriah melepaskan tekanan monster bintang untuk melakukan serangan balik, tetapi Ye Xiwen segera mengendalikannya. Sekalipun tekanan bisa dibalikkan saat ini, apa gunanya? Pangeran buaya itu terlalu menakutkan. Di antara generasi muda, mungkin hanya ada beberapa tokoh luar biasa seperti itu. Jika kita membuat pangeran buaya marah, konsekuensinya tak terbayangkan. Dia sama sekali tidak dapat memahami kekuatan pangeran buaya ini. Tetapi satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa dia mungkin jauh lebih unggul daripada tuan-tuan muda sebelumnya. Ye Xiwen, ini gawat. Kau telah diincar. Hati-hati, jika situasinya berubah, segera lari. Ye Mo memperingatkan. Ye Xiwen langsung merasakan aliran darahnya melambat. Untungnya, tekanan itu segera dinetralkan oleh kekuatan ilahinya. Namun, ia tetap tak bergerak, tampak ketakutan dan tak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Ye Xiwen telah secara diam-diam mengerahkan energi sejatinya, siap untuk membentangkan sayap iblisnya dan melarikan diri kapan saja. Dia hanya sedikit bingung mengapa buaya Taiwu tiba-tiba menyerangnya. Di sampingnya,
Anggota keluarga Wang dan beberapa seniman bela diri di sekitar mereka tidak mampu menahan aura mengerikan ini dan langsung terhempas. Semua orang tercengang, menatap buaya Tai Maozi yang tiba-tiba mengamuk. Sekalipun lawannya adalah patriark muda klan buaya racun bayangan, ia tak mungkin mengamuk begitu saja tanpa alasan. Pasti ada alasan untuk berurusan dengan tuan muda umat manusia. Meskipun kekuatan umat manusia tersebar, mereka bukan tanpa para ahli terbaik. Jika tidak ada para ahli terbaik yang ditakuti semua ras, keberadaan umat manusia di laut tak berujung mungkin sudah musnah sejak lama. Di kota Yangzhou, pasti ada banyak ahli, dan ada orang yang bisa menyaingi Krokodil Taizi. Dalam keadaan normal, meskipun kuat, dia tidak akan sebodoh itu. Yao Qian, khususnya, sedikit mengernyit, hendak menegur Pangeran Buaya. Ketika dia mendengar suara dingin Pangeran Buaya berkata, "Ekspresimu berubah ketika aku berbicara tadi. Kamu pasti tahu sesuatu, kan?" Tentu saja, Krokodil Taizi tidak curiga bahwa Ye Xiwen telah membunuh Krokodil Xiangtian. Krokodil Xiangtian adalah seorang kultivator alam transenden tingkat ketiga. Sementara Ye Xiwen hanyalah seorang kultivator alam transenden setengah langkah. Ia sendiri tidak percaya bahwa Ye Xiwen telah membunuh Krokodil Xiangtian. Namun, meskipun belum tentu ia telah membunuhnya, ia mungkin tahu jawabannya. Jika tidak, ia tidak akan memasang ekspresi seperti itu ketika mendengar hal ini. Semua orang tercengang. Ternyata itu masih karena pembunuhan anggota klan buaya racun bayangan. Semua mata tertuju pada Ye Xiwen. Mungkinkah anak ini benar-benar terkait dengan pembunuhan anggota klan buaya racun bayangan? Jika demikian, maka anak ini terlalu berani. Klan buaya racun bayangan mungkin memiliki musuh, dan ada juga para ahli di antara umat manusia. Tetapi secara umum, sekuat apapun klan buaya racun bayangan, orang-orang biasa enggan memprovokasi mereka. Jika tidak, mereka akan menimbulkan banyak masalah. Mungkinkah anak ini benar-benar terlibat dalam masalah ini? Bab 862 krisis terselesaikan sementara. Tentu saja, seperti buaya Taiyuzi, mereka tidak percaya bahwa Ye Xiwen membunuh buaya Xiangtian. Tetapi mungkin ada hubungannya dengan ini. Semua mata tertuju pada Ye Xiwen. Awalnya, ia hanyalah seorang kultivator alam transenden setengah langkah yang tak akan pernah menarik perhatian mereka. Tetapi saat ini, ia tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Di antara mereka, selain beberapa orang dari keluarga Wang, hanya peri petir merah yang pernah melawan Ye Xiwen yang tahu bahwa alam transendensi setengah langkah Ye Xiwen tidaklah sederhana. Meskipun ia hanya alam transendensi setengah langkah, ia jelas lebih dari itu. Meskipun dia tidak mengerahkan segenap kemampuannya saat itu, tetap saja itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak dapat dilakukan oleh seorang seniman bela diri alam transenden setengah langkah biasa. Bicaralah, kalau kau bilang, "Aku, Raja Buaya, akan mengampuni nyawamu." Raung Raja Buaya, teriakannya yang dingin menusuk langsung ke hati dan bahkan mengguncang jiwa. Jika Ye Xiwen hanyalah seorang seniman bela diri biasa di alam transendensi setengah langkah, ia mungkin akan langsung terkejut hingga gila. Pangeran Buaya sama sekali tidak peduli dengan Ye Xiwen. Ia hanya ingin mengejutkan Ye Xiwen berdasarkan tebakannya dan membuatnya mengatakannya saat ia sedang linglung. Metode ini bekerja sangat baik, tetapi akibatnya orang yang digunakan bisa saja langsung pingsan hingga mengalami ketidakmampuan mental saat itu juga. Sifat dominan Raja Buaya terbukti. Dia tidak akan membiarkan Ye Xiwen pergi apapun yang terjadi. Ini hanya masalah apakah dia sudah mati atau tidak. Tepat saat gelombang roh primordial itu masuk, pohon kuno Mingxin segera memancarkan semburan cahaya ilahi 5 warna untuk menyelimuti lautan kesadarannya, mencegahnya langsung berubah menjadi seorang idiot. Bajingan, apa kau pikir ras manusia kita tidak punya manusia? Kau pikir kau bisa membunuhku kapanpun kau mau? Segera setelah itu, suara jernih lainnya terdengar, dan seberkas energi pedang menebas langit. Seketika melenyapkan aura yang menyelimuti kepala Ye Xiwen. Pedang Wushuang, beraninya kau menghentikanku. Buaya Taizi meraung marah. Ia belum pernah dihentikan seperti ini sebelumnya, dan amarahnya langsung membumbung tinggi. Mata buaya Taizi bagaikan dua sinar dewa, menembus kehampaan dan menerangi langit.
Sesosok perlahan muncul. Seorang pemuda jangkung berwajah biasa, namun tajam dan tajam. Alisnya membentuk lengkungan ke pelipis, bagai dua pedang panjang yang saling bersahutan, dan matanya tampak dipenuhi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pendekar pedang ulung. Ye Xiwen segera membuat penilaian. Tidak seperti master biasa. Master pedang sering kali membawa sedikit energi pedang. Kendo sendiri adalah seni bela diri yang membutuhkan ekstrim. Beberapa orang bahkan mengubah tubuh mereka menjadi pedang untuk mencapai tingkat kendo yang lebih tinggi. Orang ini bahkan terlihat lebih tajam. Jika Anda menutup mata dan tidak melihatnya, tetapi hanya menggunakan indera Anda untuk merasakannya, Anda hampir akan merasa bahwa mereka adalah pedang yang melayang di langit. Mengapa aku tidak berani? Tanya pemuda Jian Wushuang dengan tenang. Energi pedang secara halus berkumpul di sekitar Jian Wushuang. Auranya yang mengesankan tak tergoyahkan. Tahukah kau bahwa orang ini ada hubungannya dengan pembunuhan anggota klan buaya bayanganku? Dengan melakukan ini, kau melawan seluruh klan kami, kata Raja Buaya dingin. Suaranya seperti auman binatang buas. Jangan bicara soal fakta bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan dia terlibat. Kalaupun ada, lalu kenapa? Lalu kenapa kalau dia terbunuh? Berapa banyak ras manusia kita yang mati di tangan klan buaya racun tanpa bayanganmu setiap tahun? Apa orang-orang klan buaya racun tanpa bayanganmu begitu berharga sampai-sampai mereka tidak bisa mati? Jian Wushuang mengangkat alisnya sedikit, memancarkan kesombongan yang semakin tak terkendali. Oke, benar sekali. Kematian adalah kematian. Jadi kenapa? Semua orang yang hadir merasakan gelombang kegembiraan. Ya, apa yang aneh? Tak terhitung banyaknya orang mati di lautan tak berujung ini setiap tahun. Tidak mengherankan jika ratusan ahli meninggal setiap hari. Apa hebatnya klan buaya racun bayangan? Tidak bisakah mereka mati? Para ahli manusia yang hadir semuanya merasakan kemenangan. Dulu, setiap kali mereka berhadapan dengan makhluk-makhluk laut ini, mereka merasa ragu dan malu. Di laut dalam yang luar biasa kompleks dan tak berujung ini, satu langkah yang salah dapat menyebabkan kehancuran seluruh pasukan mereka. Namun, selalu ada orang-orang yang tidak bermoral dan ceroboh. Sama seperti klan buaya racun bayangan, mereka sama sekali tidak ingin terlibat dalam pertempuran hidup mati dengan berbagai kekuatan manusia. Tetapi Raja Buaya tetap saja tidak bermoral dan arogan. Kelompok etnis mana yang tidak memiliki beberapa orang seperti itu? Bagus, bagus, bagus. Pedang tak tertandingi. Pedang tak tertandingi. Buaya Taizi mencibir. Beranikah kau keluar dan bertarung? Raja Buaya belum kehilangan akal sehatnya dan ingin menyelesaikan perseteruan antara kedua belah pihak di dalam kota. Apa yang perlu ditakutkan? Tanya Jian Wushuang dengan tenang. Lalu melangkah maju sambil membawa pedang pelangi dan terbang cepat ke kejauhan. Buaya Taizi mengikuti dari dekat, diselimuti cahaya gelap, dan mengejar mereka. Melihat krokodil Tai mengejar mereka, semua orang menghela napas lega. Namun, bagi Ye Xiwen, tekanan itu tidak berkurang. Awalnya ia tidak berencana untuk menjadi pusat perhatian, tetapi sekarang faktanya adalah banyak sekali mata yang tertuju padanya. Nak, katakan padaku, apakah kematian orang-orang kami ada hubungannya denganmu? Siapa yang membunuh orang-orang kami? Suara yang lebih parau terdengar dari kedai teh, dan tatapan tajam Pangeran Buaya beralih ke Ye Xiwen. Semua orang menoleh dan melihat seorang ahli muda lain dari klan buaya racun bayangan. Meskipun tidak semenakutkan Buaya Taizi, ia tidak kalah hebat dari Bichen. Seseorang mengenali ahli muda dari klan buaya racun bayangan, Buaya Ying. Dibandingkan dengan Buaya Taizi, Buaya Ying jauh lebih terkenal. Alasannya sederhana. Buaya Taizi selalu bertempur di wilayah terluar dan menghabiskan setidaknya separuh waktunya jauh dari Laut Yunsing. Namun, Buaya Ying adalah ahli muda berikutnya dari klan buaya racun bayangan setelah Buaya Taizi. Meskipun masih muda, ia telah mengukir namanya sendiri. Dengan sikap yang hampir identik dengan krokodil Taiko, dia menatap Ye Xiwen dengan mata dingin, seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Tatapan para ahli manusia di sekitarnya langsung berubah. Klan buaya racun bayangan terlalu arogan dan angkuh. Jika mereka punya bukti, mereka bisa saja ditangkap tanpa bukti.
Sulit bagi mereka untuk menerima hal ini. Ye Xiwen, tokoh utama lainnya, gelisah, seperti seekor citah yang siap menerkam kapan saja. Ye Xiwen menghela napas. Sepertinya ia tak sabar menunggu rumah abadi dibuka dan harus segera mundur. Ia jelas tak sanggup menghadapi pangeran buaya itu. Jika ia tak dibujuk Jian Wushuang, Ye Xiwen mungkin sudah kabur. Ying, apa yang ingin kau lakukan? Yao Qian tiba-tiba berbicara. Tatapannya beralih ke Ying di lantai atas. Orang ini sangat dicurigai terkait dengan orang yang membunuh anggota klanku, kata krokodil Ying, menatap Yao Qian tanpa bergerak sedikit pun. Dia sekarang adalah tamu asosiasi bisnis Yangzhou kita, dan kita tidak akan membiarkannya pergi setelah kalian membawanya pergi, kata Yao Qian dengan tenang. Ye Xiwen menatap Yao Qian dengan heran, bertanya-tanya mengapa Yao Qian tiba-tiba berbicara untuknya. Apakah itu benar-benar karena dia seorang tamu? Bercanda. Dia bahkan belum masuk ke pelelangan itu. Jadi mustahil untuk menghitung bagaimana dia terlibat. Apakah asosiasi bisnis yang Zumu ingin mendapat masalah? Tanya buaya Ying dingin. Meskipun asosiasi bisnis yang Zu kami menganut prinsip harmoni mendatangkan kekayaan, kami bukan orang yang mudah ditindas. Kami tidak membuat masalah. Tetapi kami juga tidak takut masalah. Balas Yao Qian tanpa mundur. Tampaknya bertekad untuk melindungi Ye Xiwen. Banyak orang di sekitar Yao Qian menatapnya dengan heran, bertanya-tanya apa yang tiba-tiba merasukinya. Asosiasi bisnis Yangzhou memang kuat, dengan urusan bisnis di seluruh wilayah Laut Yunsing, tetapi masih sangat berbeda dari raksasa seperti klan buaya racun Jueying. Namun, klan buaya racun tanpa bayangan tidak akan berperang dengan asosiasi bisnis Yangzhou karena masalah sepele seperti itu. Namun, beberapa orang menunjukkan ekspresi bingung, seolah-olah mereka tahu alasannya. Buaya Ying memelototi Yao Qian dengan tajam, tetapi akhirnya tidak bisa bertahan. Lagi pula, dia bukan buaya Taizi, dan dia tidak punya wewenang untuk bertindak gegabah. Lagi pula, bahkan buaya Taizi pun harus waspada terhadap asosiasi bisnis Yangzhou. Saat ini, Yao Qian bersikeras melindungi Ye Xiwen, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Kau tidak bisa melindunginya selamanya. Tidak ada yang tidak bisa didapatkan oleh klan buaya bayanganku, kata buaya Ying dingin. Kau tidak memenuhi syarat untuk mewakili klan buaya bayangan, kata Yao Qian tanpa ampun. Wajah buaya Ying langsung memucat. Memang, Yao Qian benar. Meskipun asosiasi bisnis Yangzhou tidak seseram klan buaya racun bayangan, masalahnya adalah dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil keputusan atas nama klan buaya racun bayangan, tetapi Yao Qian memilikinya. Mengesampingkan semua hal lainnya, hanya berdasarkan poin ini saja, dia tidak punya cara untuk menghadapi Yao Qian. Kau akan menyesalinya, kata buaya Ying dingin. Menyesal atau tidak, itu urusan masa depan. Kalau tidak ada yang perlu dikatakan, kalian semua boleh pergi sekarang. Lelang asosiasi bisnis kita akan segera dimulai. Yao Qian jelas tidak ingin membuang-buang waktu lagi dengannya. Mendengus. Buaya Ying mendengus dingin, lalu terbang turun dari kedai teh. Di belakangnya ada beberapa pakar muda dari klan buaya racun tanpa bayangan. Mereka langsung masuk ke asosiasi bisnis Yangzhou, tidak menunjukkan niat untuk membatalkan lelang meskipun ada konflik dengan Yao Qian sebelumnya. Mereka cukup pragmatis. Bahkan orang-orang dari asosiasi bisnis Yangzhou tidak menolak masuknya para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan karena apa yang baru saja terjadi. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi hanyalah mimpi dan tidak benar-benar ada. Setelah para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan ini masuk, para ahli lainnya, termasuk Bi Chen, juga berbondong-bondong masuk. Tuan Muda Ye, Anda baik-baik saja? Tanya Wang Mengyu. Bukan apa-apa. Ye Xiwen menggelengkan kepala dan tersenyum. Bagi orang biasa, tekanan dari ledakan semangat primordial itu pasti meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di benak mereka. Tetapi bagi Ye Xiwen, itu tidak signifikan. Ayo masuk juga. Ya, para ahli dari keluarga Wang mengangguk setuju dan masuk bersama Ye Xiwen. Saat Ye Xiwen melewati Yao Qian sebelumnya, dia melangkah maju, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku, Peri Yao. Tidak perlu. Aku tidak melakukan ini untukmu."
kata Yao Qian dengan tenang, tanpa banyak perubahan ekspresi. Bab 863 Teknik Pisau Pembakaran Kayu. Ye Siwen tidak banyak bicara dan langsung masuk. Meskipun agak aneh, dia merasa tidak ada yang salah dengan itu. Jika Yao Qian benar-benar menentang klan buaya racun bayangan demi dirinya, itu tidak ilmiah dan tidak logis. Dia tidak mengenalnya sama sekali. Dan dia juga tidak cukup tampan untuk membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Ye Siwen dan keluarga Wang memasuki rumah lelang Yangzu. Ketika suara Wang Mengyu tiba-tiba datang dari belakang mereka. Ku dengar Peri Yao sangat menyukai Jian Wushuang. Hanya itu saja yang dikatakannya. Dia tetap tenang sepenuhnya. Seolah-olah dia tidak mengatakan apapun. Ye Siwen tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kasus mencintai rumah karena anjing itu. Jian Wushuang telah melindunginya karena suatu alasan. Itulah sebabnya Yao Qian sekarang membantu Ye Siwen. Namun, rangkaian kejadian ini membuat Ye Siwen merasa tak berdaya dan sangat tak berdaya. Buaya Taizi curiga bahwa ia terkait dengan kematian buaya Xiangtian dan ingin membunuhnya tanpa alasan. Rasanya seperti menginjak semut. Apakah ia butuh alasan? Bisa jadi ia terinjak dan mati secara tidak sengaja. Atau bisa juga terinjak dan mati karena Anda tidak suka melihatnya. Kecurigaan saja sudah cukup untuk mendorong Anda bertindak. Adapun Jian Wushuang, dia ingin membantunya. Jadi dia melakukannya. Sepertinya tidak ada alasan yang masuk akal. Mungkin dia hanya menyukai Ye Siwen atau tidak menyukai Pangeran Buaya. Itu saja. Yao Qian hanya membantunya karena Jian Wushuang. Semua ini membuat Ye Siwen merasa tidak nyata. Mungkin dunia ini tidak sesederhana yang ia bayangkan. Beberapa orang melakukan sesuatu tanpa alasan. Dan ini tidak perlu alasan. Jika ini melibatkan Anda mungkin akan dibunuh sesuka hati. Mungkin mereka punya aturan sendiri. Tetapi ia jelas tidak berada dalam batasan aturan tersebut. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman dan gelisah. Di benua kuno yang terpencil ini, pusat alam semesta, ia masih jauh dari mampu melakukannya. Dia baru saja mulai menunjukkan bakatnya. Banyak orang ingin membunuhnya. Jadi mereka bisa membunuhnya tanpa ragu. Ye Siwen mengepalkan tinjunya dalam hati. Ia sungguh tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Ia ingin menjadi lebih kuat. Dan menjadi lebih kuat secepat mungkin. Ye Siwen telah mencapai puncaknya di dunia bela diri sejati. Dan bisa dibilang tak memiliki saingan. Karena itu, ia menjadi agak puas diri. Namun kini, ia benar-benar merasakan krisis. Terlalu banyak orang di dunia ini yang bisa dengan mudah membunuhnya. Bahkan tanpa alasan yang kuat. Di Akademi Bela Diri Sejati, mereka yang tidak menyukai Ye Siwen perlu mencari alasan dan memanfaatkan ketidakpedulian para tetua mereka untuk membunuhnya secara paksa. Tapi di sini, tidak ada yang dibutuhkan. Anda dapat membunuh seseorang jika Anda mau. Atau membunuh seseorang jika Anda tidak menyukainya. Anda tidak memerlukan alasan apapun. Namun, karena tindakan mendadak Crocodile Taizi, ia menjadi pusat perhatian banyak orang. Khususnya, beberapa orang yang mengenal keluarga Wang penasaran bagaimana generasi muda ahli dalam keluarga Wang bisa dipimpin olehnya. Seorang ahli alam transenden setengah langkah. Ye Siwen tidak peduli dengan hal-hal ini saat ini. Krisis semakin memanas. Dan siapa yang tahu kapan Pangeran Buaya akan kembali. Mereka mungkin akan menghadapi pengejaran klan buaya racun tanpa bayangan. Jika itu hanya sekedar pengejaran oleh para ahli di alam transenden. Bahkan para ahli top seperti Crocodile Taiyuzi pun tak peduli. Ia punya cara untuk lolos tanpa cedera. Namun, jika para tetua klan buaya racun tanpa bayangan yang telah melampaui alam transenden bergerak, maka Ye Siwen juga akan berada dalam bahaya. Memang sangat rumit, meskipun kemungkinan mereka disiagakan oleh buaya yang melompat ke udara sangat kecil. Itu bukan hal yang mustahil, kan? Tuan, Nona kami telah menyiapkan kamar pribadi untuk Anda. Tepat saat Ye Siwen hendak duduk di area publik, seorang pelayan melangkah maju dan berkata. Ye Siwen agak terkejut, karena ruang lelang ini umumnya perlu dipesan terlebih dahulu. Keluarga Wang memang bisa memesannya. Tetapi akan membutuhkan waktu yang lama. Dalam lelang yang begitu mendadak, bisa atau tidaknya seseorang mendapatkan ruang sangat bergantung pada koneksi dan pengaruh mereka. Ye Siwen tidak menolak dan segera membawa.
Anggota keluarga Wang ke ruang pribadi bersama pelayan. Ruang pribadi yang luas itu terang benderang. Sangat kontras dengan lingkungan bising di bawahnya. Memberikan kesan elegan dan canggih. Kerumunan orang pun tenang. Menunggu dengan sabar dimulainya pelelangan. Ye Siwen juga duduk bersila dan memasuki kondisi meditasi. Anggota keluarga Wang memandang Ye Siwen dengan haru. Meskipun mereka tidak mengerti bagaimana Ye Siwen, yang hanya seorang kultivator alam transenden setengah langkah, bisa begitu kuat. Melihatnya seperti ini, mereka sepertinya sedikit mengerti. Bahkan para jenius pun harus berusaha lebih keras daripada yang lain untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Wang Feiyun, khususnya, kini sepenuhnya yakin. Sebelumnya ia hanya mengagumi kekuatan Ye Siwen, tetapi kini ia benar-benar yakin. Jika itu dia, ia tak akan pernah bisa memanfaatkan setiap momen untuk berkultivasi. Hidup hampir seperti seorang pertapa. Ye Siwen membenamkan pikirannya dalam cermin asal surgawi. Di dunia merah darah itu, Ye Mo duduk bersila di atas panggung tinggi, bagaikan dewa dunia ini. Di kejauhan, urat nadi naga dan pedang pembantai abadi berbulu terkunci erat oleh rantai ilahi, tak dapat bergerak sama sekali. Kapan aku bisa menggunakan pedang pembantai abadi berbulu? Tanya Ye Siwen. Kalau nanti kita dikejar oleh klan buaya racun tanpa bayangan, kemungkinan besar kita harus menggunakan pedang pembantai abadi berbulu lagi. Ye Siwen sangat sadar bahwa dirinya jauh lebih rendah dibandingkan klan buaya racun tanpa bayangan, meski terpisah jauh dunia. Dan jika perlu, ia harus menggunakan pedang pembantai abadi berbulu. Jauh dari itu, tidak ada cara untuk menjinakkannya kecuali kau menjadi lebih kuat, atau menyegelnya dan menggunakannya sebagai senjata suci biasa. Jawab Ye Mo. Ye Siwen sedikit sakit kepala. Sungguh tidak ada solusi. Bagaimanapun juga, meningkatkan kekuatan diri dan mencapai alam transenden adalah satu-satunya jalan sejati menuju kesuksesan. Sekitar setengah jam kemudian, lelang yang tak terduga ini dimulai di tengah antisipasi semua orang. Klang, suara gong yang tak dikenal menggema di seluruh aula lelang, dan suasana yang tadinya berisik pun segera menjadi tenang. Tak lama kemudian, Yao Qian berjalan ringan ke tengah arena, dan langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Apakah lelang ini diselenggarakan oleh Peri Yao? Sempurna sekali. Kita bisa melihatnya. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya status Peri Yao di asosiasi bisnis, semakin sedikit pula acara lelang yang ia selenggarakan. Sungguh disayangkan, ini juga menunjukkan bahwa asosiasi bisnis Yangzhou sangat mementingkan lelang ini, atau lebih tepatnya, pembukaan rumah abadi. Kau lihat konflik di pintu tadi. Peri Yao begitu gagah dan heroik. Kalau aku bisa menikahinya, aku akan puas seumur hidupku. Menikahinya, bagaimana mungkin? Katanya dia jatuh cinta pada Jian Wushuang. Kan? Bisakah kau dibandingkan dengan Jian Wushuang? Di seluruh wilayah Laut Yunsing, hanya ada segelintir tuan muda yang bisa menyainginya. Dan bahkan banyak tuan yang lebih tua pun waspada terhadapnya. Daerah itu menjadi tenang. Tetapi kemudian terdengar gumaman lagi. Saya sangat senang semua orang bisa menghadiri lelang yang agak tak terduga ini hari ini. Kalian semua mungkin sudah tahu sedikit tentang apa yang terjadi di lelang ini. Jadi saya tidak akan membahas terlalu detail. Langsung saja ke intinya. Gaya Yao Qian dalam memandu acara terasa menyegarkan, tanpa penjelasan panjang lebar. Mengetahui apa yang ingin diketahui semua orang, ia langsung ke intinya. Barang pertama yang akan dilelang adalah teknik pedang. Mengikuti kata-kata Yao Qian, seorang pelayan membawa nampan yang dilapisi kain brokat merah dan meletakkannya di atas meja. Yao Qian membuka kain brokat merah itu dan melihat selembar giok. Selubung giok itu berwarna merah menyala, dan tidak diketahui terbuat dari giok jenis apa. Hanya dari kejauhan seseorang dapat merasakan semacam kekuatan elemen api berputar di sekitarnya, yang luar biasa aktif. Teknik pedang ini adalah teknik pedang tingkat tinggi manusia yang sedikit belum sempurna, yang disebut teknik pedang kayu terbakar. Teknik ini ditemukan di dekat kediaman abadi. Meskipun agak belum sempurna, setelah dinilai oleh para ahli dari asosiasi bisnis kami, meskipun belum sempurna, teknik ini tetap memiliki kualitas teknik tingkat menengah manusia. Bahkan, jika dikultivasikan hingga bentuk akhirnya,
Teknik ini bahkan dapat membakar langit dan bumi dengan satu serangan. Ujar Yao Qian dengan nada setenang mungkin, tanpa deskripsi yang terlalu sentimental. Namun, bahkan tanpa deskripsi yang terlalu sentimental, fakta bahwa teknik ini hanyalah teknik tingkat menengah manusia dan teknik tingkat tinggi manusia yang belum sempurna sudah cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Perlu diketahui bahwa banyak ahli yang telah melampaui alam transenden masih menggunakan teknik-teknik tingkat manusia tingkat atas. Sedangkan bagi orang biasa, teknik-teknik tingkat manusia tingkat tinggi sudah cukup memadai untuk dijadikan teknik andalan sekte tersebut. Jika ini adalah teknik kultivasi tingkat tinggi tingkat manusia yang lengkap, bahkan asosiasi bisnis Yangzhou akan tergoda untuk membelinya, apalagi melelangnya, yang mana hal itu sama sekali mustahil. Aku tidak menyangka hal pertama yang mereka lakukan adalah teknik kultivasi tingkat manusia menengah. Asosiasi bisnis Yangzhou benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini. Daripada mengatakan bahwa asosiasi bisnis Yangzhou bermurah hati, lebih tepat dikatakan bahwa pembukaan rumah abadi kali ini telah menghasilkan banyak barang berharga. Alasan asosiasi bisnis Yangzhou mengadakan lelang tambahan sepenuhnya untuk menangani barang-barang yang diperoleh dari rumah abadi kali ini. Banyak orang menjadi bersemangat hanya dengan mendengar perkenalan Yao Qian. Karena ini masih teknik yang belum lengkap, harga awal untuk teknik pedang kayu bakar ini hanya 5 juta kristal roh. Penawaran akan dimulai sekarang. Bab 864 teknik pedang diperoleh. Meskipun harga awalnya tidak tinggi karena teknik kultivasinya belum lengkap, pada kenyataannya, bahkan teknik kultivasi tingkat manusia menengah pada umumnya hanya berharga antara 8 hingga 10 juta kristal roh. Teknik yang tidak lengkap tersebut tidak dapat dibandingkan dengan teknik yang lengkap. Faktanya, teknik yang tidak lengkap umumnya lebih murah daripada teknik yang lengkap. Alasannya sederhana, tidak ada yang tahu apa hasil akhir dari mengolah teknik yang belum sempurna seperti itu, dan kemungkinan besar akan menimbulkan efek samping yang tak terbayangkan. Meskipun efeknya mungkin lebih baik daripada seni bela diri manusia tingkat menengah, mungkin masih ada cedera tersembunyi. Oleh karena itu, bagi banyak orang, ketidakpastian ini secara langsung menyebabkan rendahnya harga teknik yang belum sempurna tersebut. Meskipun ada risiko yang mungkin terjadi, tawaran awal sebesar 5 juta kristal roh tetap menarik perhatian banyak orang. Di antara mereka ada Ye Xiwen. Ketika mendengar tentang teknik pedang kayu terbakar, mata Ye Xiwen berbinar. Ia memiliki senjata ampuh seperti pedang pembantai abadi berbulu, yang, meskipun tidak bisa digunakan dengan bebas, tetap sangat kuat. Namun, Ye Xiwen tidak memiliki teknik pedang yang kuat. Jika ia hanya memiliki teknik pedang biasa, ia bisa menciptakan 10 atau 8 set teknik pedang sendiri, bahkan tanpa bantuan ruang misterius. Namun, teknik pedang tersebut tidak akan mampu mencapai tingkat berikutnya. Bahkan jika ia berhasil mengembangkan teknik pedang tingkat lanjut dengan bantuan ruang misterius, kemungkinan besar itu hanyalah teknik tingkat manusia tingkat pemula. Teknik seperti itu akan kurang kuat di tangan Ye Xiwen, bahkan jika digunakan secara maksimal. Dia telah mencari teknik pedang yang bisa digunakannya, dan teknik pedang kayu terbakar tampaknya cocok untuknya. Bagi yang lain, ketidaksempurnaan mungkin merupakan kekurangan yang besar. Tetapi bagi Ye Xiwen, apa pentingnya? Bagaimanapun, itu bukanlah hal terpenting baginya. Dengan adanya ruang misterius, bahkan ketidaksempurnaan pun dapat disimpulkan untuk mencapai kesempurnaan. Itu akan menjadi teknik kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi yang lengkap, yang tidak akan bisa dibeli seharga 10 juta kristal roh. Harganya mungkin akan meroket hingga lebih dari 50 juta, dan bahkan dengan seluruh kekayaan Ye Xiwen, membelinya tidak akan mudah. 5.500.000. Begitu Yao Qian selesai berbicara, seseorang segera menawarkan harga tinggi sebesar 5,5 juta, yang secara langsung menaikkan harga sebesar 500.000 kristal roh. Namun, tak seorang pun di ruang pribadi itu berbicara. Meskipun teknik pedang kayu terbakar cukup baik, setelah dirusak, teknik itu hanya berada di tingkat menengah peringkat manusia. Bagi banyak kultivator independen, seniman bela diri tunggal, atau bahkan murid biasa sebuah sekte, teknik itu adalah seni bela diri yang langka dan berharga. Namun bagi mereka, teknik itu tidak berarti apa-apa.
Kebanyakan dari mereka telah menguasai seni bela diri peringkat manusia tingkat tinggi, dan beberapa bahkan mungkin telah menguasai seni bela diri tingkat atas. Wajar saja, mereka meremehkan seni bela diri peringkat manusia tingkat menengah ini. 6 juta, muncul pertanyaan berikutnya. Namun, Wang Mengyu, yang berdiri di samping Ye Xiwen, juga tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat teknik semacam itu. Meskipun hanya setingkat menengah manusia, teknik itu sudah cukup bagi keluarga Wang mereka untuk digunakan sebagai seni bela diri pelindung keluarga. 6.300.000. Tak lama kemudian seseorang pun angkat bicara, dengan jelas menunjukkan bahwa di antara para seniman bela diri penyendiri itu, ada beberapa orang kaya yang mengincar teknik pedang kayu terbakar ini. 6.400.000. 6.500.000. 7 juta. Harganya melonjak tajam hingga 7 juta, membuat banyak orang ragu. Jika itu adalah seni bela diri tingkat menengah manusia sejati, 8 juta, bahkan 10 juta, pasti akan diminati. Namun, karena ini adalah seni bela diri yang belum sempurna, banyak yang ragu. Mungkin saja teknik ini memiliki kekuatan yang melampaui seni bela diri tingkat menengah manusia, tetapi mungkin juga mengandung beberapa kelemahan fatal. Sulit untuk mengatakannya, tergantung pada apakah seseorang bersedia berjudi. Jika mereka adalah orang-orang terpilih dari keluarga dan sekte besar, mereka mungkin tidak peduli berjudi dengan kristal-kristal roh ini. Namun, bagi para seniman bela diri tunggal ini, jalur kultivasi mereka jauh lebih sulit, dan mengumpulkan kekayaan jauh lebih sulit. Tidak ada yang mau menghambur-hamburkan uang mereka seperti air dalam hal ini. Setelah jumlah pengikutnya melampaui 7 juta, jumlah orang yang mengikutinya pun jauh lebih sedikit. 7.300.000, kata Wang Mengyu sambil menggertakkan gigi, agak gugup. Jika melebihi jumlah itu, ia tidak akan menambahkan lagi. Lagi pula, ia bukan Ye Xiwen, yang puluhan juta kristal rohnya tidak ada apa-apanya. Bagi para ahli alam transenden biasa, bahkan mereka yang berada di level kelima atau keenam, memiliki 10 juta kristal roh sudah cukup, menunjukkan kekayaan yang besar. Adapun puluhan juta atau bahkan ratusan juta kristal roh, itu semua hampir merupakan ahli alam transenden tingkat atas, atau bahkan ahli yang telah melampaui alam transenden. Dia mampu menyebutkan angka 7,3 juta hanya karena keluarganya memberinya 5 juta kristal roh sebelum dia datang. Jika tidak, dia tidak akan mampu menyebutkan angka tersebut. Meskipun para master muda naik daun dengan cepat, fondasi mereka jauh tertinggal dari para master veteran. Misalnya, dalam hal kekayaan, jika seorang master veteran memiliki kekuatan yang setara dengan Wang Mengyu tetapi berusia ribuan tahun, kekayaannya mungkin 5 atau 6 kali lipat dari Wang Mengyu. Baik itu kekayaan, pengetahuan, atau pengembangan diri, semuanya butuh waktu untuk terakumulasi. 7,5 juta. Seseorang dengan cepat meneriakkan angka yang sama lagi, langsung melampaui tawaran Wang Mengyu. Wang Mengyu merasa sedikit kecewa. Jarang sekali melihat teknik seperti itu. Meskipun teknik pedang kayu terbakar terdengar seperti teknik atribut api, yang kemungkinan besar akan dipadamkan di laut tak berujung, teknik ini tetaplah seni bela diri tingkat menengah manusia. Dalam pelelangan biasa, bahkan jika muncul, teknik ini pasti akan menjadi yang terakhir. Di dunia ini, seni bela diri seringkali jauh lebih berharga daripada artefak magis. Artefak magis hanya dapat digunakan oleh maksimal satu orang, tetapi seni bela diri dapat diwariskan. Bagi sebuah sekte, memiliki seni bela diri yang dapat menekan segalanya adalah hal terpenting. Oleh karena itu, banyak orang tidak akan melelang seni bela diri meskipun mereka mendapatkannya dengan mudah, karena memang tidak diperlukan. Mereka hanya akan memilih melelang seni bela diri jika mereka tidak mampu mengolahnya sendiri. Akibatnya, pelelangan seni bela diri menjadi hal yang paling jarang dilakukan. 9 juta. Tepat ketika Wang Mengyu kecewa, Ye Xiwen angkat bicara, langsung mengejutkan seluruh hadirin. 9 juta cukup untuk membeli seni bela diri tingkat manusia biasa tingkat menengah. Fakta bahwa mereka ingin membeli seni bela diri semacam itu tanpa hasil yang diketahui inilah yang membuat semua orang terkesiap takjub. Namun,
Setelah Ye Xiwen menawarkan 9 juta, tak seorang pun terus bersaing dengannya. 9 juta memang bukan jumlah yang kecil, tetapi Ye Xiwen tak peduli. Bagi mereka, itu mungkin seluruh kekayaan mereka. Teknik pisau kayu bakar dengan cepat jatuh ke tangan Ye Xiwen. Seorang pelayan secara khusus mengantarkannya ke kamar pribadinya. Dan Ye Xiwen langsung membayar 9 juta kristal roh untuk mendapatkan teknik pisau kayu bakar tersebut. Meski begitu, ia masih memiliki lebih dari 60 juta kristal roh dan urat naga yang besar. Anggota keluarga Wang yang berdiri di samping menatap kosong ke arah Ye Xiwen. Tak percaya. Ya, tak percaya. Mereka tak percaya Ye Xiwen bisa memiliki begitu banyak kristal roh. 9 juta kristal roh adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa didapatkan dengan mudah oleh seorang ahli alam transenden veteran. Itu pada dasarnya setara dengan sebagian besar kekayaan mereka. Ye Xiwen baru setengah langkah di alam transenden, tapi dia bisa menghasilkan kekayaan yang begitu besar. Siapakah orang ini? Awalnya, mereka hanya penasaran dengan identitas Ye Xiwen. Lagi pula, Ye Xiwen dibawa kembali oleh Wang Mengyu dan membantu keluarga Wang mereka memenangkan kejuaraan. Namun, bahkan Wang Mengyu pun tidak tahu latar belakangnya. Melihat pengeluarannya yang boros saat ini membuat orang makin penasaran dengan identitasnya. Terutama Wang Mengyu. Ketika Ye Xiwen pertama kali muncul, ia mengatakan bahwa ia berasal dari benua kuno yang sunyi, bukan dari laut tak berujung ini. Rangkaian peristiwa yang terjadi kemudian seolah membuktikan bahwa Ye Xiwen memang bukan dari laut tak berujung ini. Dia mungkin memang berasal dari benua kuno yang sunyi, tempat lahirnya para jenius dan anak ajaib. Panggung bagi para jenius dan anak ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah dia juga anak ajaib dari salah satu sekte? Inilah satu-satunya kemungkinan. Karena bakat bisa saja bawaan. Tetapi kekayaan tidak mungkin jatuh dari langit. Tanpa dukungan entitas yang kuat di belakangnya, bahkan seorang jenius pun tidak akan mampu mengumpulkan banyak kekayaan. Akan tetapi, melihat dia mengeluarkan 9 juta kristal roh tanpa berkedip, jelaslah bahwa tujuannya jauh melampaui itu. Mereka langsung penasaran. Tapi kalaupun penasaran, mereka tak mau bertanya. Setiap orang punya rahasia, dan tak semua pertanyaan bisa diungkapkan dengan lantang. Ye Xiwen menerima slip giok berisi teknik pedang kayu terbakar, tetapi ia tidak punya waktu untuk peduli dengan pendapat orang lain. Bagi mereka, kristal roh adalah kekayaan. Tetapi bagi Ye Xiwen, tak lama setelah ia mulai berkultivasi, ia memperoleh ruang misterius dan memulai jalan yang sama sekali berbeda. Baginya, penggunaan batu roh dan pil roh bagaikan air yang mengalir. Kekayaan yang telah ia habiskan untuk mencapai posisinya saat ini jelas lebih dari 10 kali lipat kekayaan orang biasa. Tanpa dukungan ruang misterius itu, tingkat kultivasinya takkan pernah meningkat secepat ini. Selama kurun waktu yang panjang ini, ia juga menyadari bahwa semua kekayaan itu palsu. Hanya peningkatan kekuatan yang cepatlah yang nyata. Jika ia terbunuh, apa gunanya memiliki gunung emas dan perak? Pada akhirnya, ia hanya akan melakukan pekerjaan untuk orang lain. Sekalipun hanya punya 10 juta kristal roh, ia tetap berani menghabiskan 9 juta untuk membeli apa yang diinginkannya. Inilah perbedaan terbesar di antara mereka. Karena Ye Xiwen tidak memiliki dukungan yang kuat, ia dapat menghabiskan semua sumber daya dan kekayaannya untuk dirinya sendiri tanpa perlu mengkhawatirkan orang lain. Bab 865 Peta Tempat Tinggal Abadi. Inilah kelebihannya. Ia tak perlu terlalu banyak berpikir. Selama itu bisa meningkatkan kekuatannya, Ye Xiwen tak segan mengeluarkan biaya apapun, asalkan bermanfaat. Sama seperti saat ia membeli teknik tubuh overload. Kekuatannya hampir habis. Tetapi teknik tubuh penguasa sekarang tentu saja sangat penting bagi Ye Xiwen. Tanpa teknik tubuh penguasa, ia mungkin sudah lama mati. Ye Xiwen membenamkan dirinya langsung ke dalam lempengan giok, mengamati teknik pedang kayu terbakar. Teknik pedang ini tidak mudah dikuasai. Membutuhkan 3 langkah, membangun fondasi internal, pemurnian 3 yin qi, dan pemurnian pedang transformasi jahat. Ketiga langkah ini sangat penting. Satu tangan dapat membentuk segel tangan 5 elemen, dan tangan lainnya dapat membentuk segel tangan pedang api untuk memancarkan energi api dari
Pedang api. Dalam jarak 3 hingga 5 zang, seseorang dapat menyerang dengan bebas sesuai dengan prinsip pembangkitan dan pengendalian bersama 5 elemen, menjadi tak terkalahkan. Hal ini agak mengejutkan Ye Siwen. Awalnya ia mengira itu adalah teknik atribut api murni, tetapi setelah membacanya, ia menyadari bahwa itu bukan. Sebaliknya, ini adalah metode penanaman yang mengandalkan pembangkitan timbal balik dari 5 elemen. Hal ini agak tidak terduga, karena tidak diragukan lagi sangat sulit bagi seni bela diri untuk mencapai keadaan saling pembangkitan 5 elemen. Namun, hal ini juga mengejutkan Ye Siwen. Awalnya ia mengira kekuatan teknik atribut api ini akan tertahan di lautan tak berujung, tetapi ternyata tidak. Karena air menghasilkan kayu, dan kayu menghasilkan api, lautan tak berujung tidak hanya tidak akan menjadi penghalang bagi teknik pedang kayu terbakar, tetapi justru sebaliknya, justru menjadi bantuan yang sangat baik. Tentu saja, premisnya adalah seseorang harus mencapai titik pembangkitan timbal balik dari 5 elemen, yang mengharuskan teknik pisau kayu bakar dipraktikkan hingga tingkat yang paling ekstrim. Pada titik tersebut, seseorang tidak akan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Namun, mustahil bagi orang biasa untuk mencapai tingkat tersebut. Meskipun kebanyakan orang memiliki keseimbangan umum kelima elemen, hampir tidak ada yang dapat mencapai keseimbangan absolut. Oleh karena itu, tubuh manusia sering dikatakan memiliki atribut. Ini bukan berarti tidak ada atribut lain selain atribut ini, melainkan, secara relatif, Anda mungkin memiliki lebih banyak kelima elemen dalam atribut khusus ini, sehingga Anda lebih cocok untuk mengembangkan teknik di bidang tertentu. Karena tidak seimbang, ia tidak dapat mencapai pembangkitan dan pengendalian timbal balik, sehingga tidak dapat mencapai titik ini dengan sempurna, dan efek akhirnya sangat berkurang. Namun, ia masih dapat mempertahankan kekuatan aslinya di laut. Namun, hal ini bukan masalah bagi Ye Siwen. Faktanya, klon binatang bintang telah mencapai keseimbangan 5 elemen dalam tubuhnya ketika mengalami kesengsaraan 5 elemen. Setelah Ye Siwen menyerap garis keturunan klon binatang bintang, ia secara alami dapat mencapai keseimbangan yang sama, mencapai keseimbangan sempurna. Bahkan uap air pun dapat diubah menjadi kekuatan elemen kayu, lalu menjadi energi api. Mengingat bentuk tubuhnya yang unik, teknik pisau kayu terbakar ini benar-benar pelengkap yang sempurna. Akan tetapi, sebaik apapun teknik budidayanya, sebaiknya menunggu hingga lelang ini berakhir sebelum mempertimbangkan untuk mempraktikkannya. Terangsang oleh kemunculan awal teknik kultivasi tingkat manusia, suasana di pelelangan langsung memanas, dan semua orang mulai menantikan apa lagi yang akan muncul selanjutnya. Meskipun tidak ada seni bela diri lain yang semenarik teknik pisau kayu bakar yang muncul setelahnya, sejumlah besar barang berharga tetap diproduksi, termasuk tanaman herbal dan artefak magis, yang semuanya dijual dengan harga tinggi. Wang Mengyu juga menghabiskan 1 juta untuk melelang ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Setelah mendapatkan pedang kayu terbakar, Ye Siwen tidak melanjutkan kompetisi. Kebanyakan orang mungkin mengira ia tidak punya uang, mengingat 9 juta yang baru saja diperolehnya. Hal ini mengejutkan banyak seniman bela diri tunggal. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia tidak melarat. Dia sedang menunggu apa yang dia inginkan datang padanya. Ia menginginkan peta laut seluruh Laut Yunsing. Ia tidak tahu apakah peta itu akan dilelang kali ini. Tetapi kalaupun tidak, ia akan tetap pergi ke kamar dagang Yangzhou untuk menanyakan apakah mereka memiliki peta laut Laut Yunsing untuk dijual. Tanpa peta laut, ia akan benar-benar tersesat di lautan luas dan tak berbatas ini. Namun, setelah menunggu beberapa batch, Ye Siwen masih belum menerima peta laut, tetapi ia menerima sesuatu yang membuatnya gembira. Gulungan ini adalah peta area di dekat kediaman abadi yang kami peroleh. Peta ini agak belum lengkap saat kami mendapatkannya, tetapi banyak lokasi di sekitar kediaman abadi, dan bahkan di dalam kediaman abadi, ditandai di dalamnya. Kata Yao Qian perlahan. Semua orang menelan ludah. Mata mereka terbelalak melihat peta laut. Peta semacam ini jauh lebih menarik bagi para seniman bela diri ini daripada yang lainnya. Alasan utamanya adalah mereka semua ingin memperoleh manfaat yang cukup dari pembukaan abode abadi.
dan karenanya mereka harus memiliki pemahaman yang cukup tentang abode abadi. Namun, kediaman abadi ini konon merupakan gua tempat tinggal seorang abadi dari masa lampau, dan tidak ada yang tahu berapa tahun telah berlalu sejak saat itu. Informasi tentangnya pun tidak banyak. Saat ini, jika seseorang memiliki peta seperti itu, maka hasilnya sudah jelas. Namun, dengan mempertimbangkan kebutuhan semua orang, kami akan membuat 10 salinan peta ini dan menjualnya satu per satu, dengan harga awal 10 juta kristal nol untuk setiap salinan. Kata Yao Qian dengan tenang. Semua orang langsung kesal, mengetahui bahwa tawaran awal adalah 10 juta kristal roh, yang berarti hanya raksasa kaya dan berkuasa yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkannya, dan mereka tidak mempunyai peluang. Selain itu, kecuali ada keadaan yang tidak terduga, peta ini kemungkinan besar tidak akan bocor. Lagi pula, tidak ada yang mau kehilangan beberapa pesaing. Meskipun serigala penyendiri dan pembudidaya independen ini tidak terlalu kuat, jika jumlahnya cukup banyak, mereka masih bisa mengancam raksasa-raksasa perkasa ini. Oleh karena itu, kemungkinan mereka akan bergabung untuk membersihkan area tersebut sangatlah tinggi. Mereka yang mampu memperolehnya juga berhasrat untuk merebut peta ini. 10.500.000. Ye Siwen langsung mengajukan tawaran begitu Yao Qian selesai berbicara. Hal ini langsung menarik banyak perhatian. Banyak orang mengenali suara Ye Siwen dan menduga itu pasti dia. Meskipun Ye Siwen sebelumnya telah membuat heboh dan menarik banyak perhatian, tidak ada yang benar-benar menganggapnya serius. Mengingat ia telah menghabiskan 9 juta untuk membeli salinan teknik pedang kayu terbakar, banyak orang berpikir ia seharusnya tidak memiliki banyak kristal roh tersisa. Beberapa bahkan berspekulasi jahat bahwa setelah membeli teknik pedang kayu terbakar, ia mungkin tidak akan memiliki apapun lagi. Namun di luar dugaan, dialah orang pertama yang berbicara pada pelelangan peta pertama. Tidak mungkin. Bukankah orang ini juga sederhana? Apakah dia benar-benar memiliki kekayaan bersih lebih dari 20 juta? Tanya seseorang tak percaya. Jika itu hanya seorang ahli veteran di alam transenden, kekayaan sebesar itu tidak akan mengejutkan. Namun, Ye Siwen baru berada di alam transenden setengah langkah. Bagaimana mungkin seorang ahli alam transenden setengah langkah biasa memiliki begitu banyak kristal roh? Ini di luar imajinasi mereka. Terlebih lagi, fakta bahwa Ye Siwen tidak dibodohi oleh Pangeran Buaya telah membuat banyak orang semakin berspekulasi. Mungkinkah Ye Siwen benar-benar memiliki sesuatu yang tidak diketahui orang lain? Mungkinkah kematian Buaya Xiangtian benar-benar ada hubungannya dengan dirinya? Menyadari hal ini, banyak orang tercengang. Sebelumnya, hampir tidak ada yang mengira kematian krokodil Xiangtian ada hubungannya dengan Ye Siwen. Paling-paling, Ye Siwen mungkin tahu siapa pelakunya. Dan itu saja. Lagi pula, krokodil Xiangtian adalah seorang seniman bela diri veteran alam transenden. Khususnya, ia sering melakukan tindakan berisiko, dan banyak orang pernah mendengar namanya. Jika dikatakan bahwa ia dibunuh oleh seorang anak yang baru setengah langkah memasuki alam transenden, tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Namun, kini situasinya berbeda. Ye Siwen bisa dengan mudah mengambil kekayaannya sebesar 20 juta yuan, yang sungguh luar biasa untuk seorang ahli alam transenden setengah langkah seperti dirinya. Dan Ye Siwen ini jelas bukan ahli alam transenden setengah langkah biasa, yang pasti membuat banyak orang berspekulasi. Para ahli dari klan Buaya Bayangan, khususnya, sedikit berubah raut wajahnya, menjadi agak pucat. Kemunculan Ye Siwen barusan memberi mereka cukup alasan untuk curiga bahwa Ye Siwen tidak dibunuh oleh Buaya Xiangtian, juga tidak memohon belas kasihan, juga tidak mengatakan bahwa Buaya Xiangtian tidak dibunuh olehnya. Ini sangat mencurigakan. Tentu saja, mereka mungkin tidak menyangka bahwa meskipun Ye Siwen mengatakan dia tidak membunuhnya, mereka tidak akan melepaskannya. Jadi, terlepas dari apakah Ye Siwen mengatakannya atau tidak, itu tidak terlalu berpengaruh. Itulah sebabnya Ye Siwen tidak menjelaskan apapun, karena menjelaskan tidak akan berpengaruh. Anak ini benar-benar mencurigakan, kata Buaya Ying dingin. Sekalipun Buaya Xiangtian tidak dibunuh olehnya, dia masih kerabat dekat. Kita perlu mengirim orang untuk mengawasinya dan memastikan dia tidak kabur.
Putra mahkota belum kembali. Jadi kita pun tidak bisa bertindak gegabah. Tapi begitu anak itu meninggalkan Pulau Nanzu, kita akan memberinya pelajaran. Anak ini berani menentang perintahku. Akan kupastikan dia mati dengan mengerikan. Ya, para ahli dari klan buaya bayangan mengangguk cepat. Bichen, kau akan mengawasinya sebentar lagi. Bukankah kau, klan ular laut bayangan biru, yang paling jago melacak? Perintah buaya Ying. Ya, saya mengerti. 11 juta, 10.500.000, 12 juta. Pada saat ini, peta laut pertama berkembang pesat dengan jumlah yang mencengangkan. 15 juta, teriak Ye Xiwen langsung. Tawaran yang mencengangkan ini langsung mengejutkan semua orang, membuat banyak orang tercengang. Tampaknya terintimidasi oleh Ye Xiwen. Tidak ada tawaran harga yang lebih tinggi. Dan peta pertama akhirnya jatuh ke tangan Ye Xiwen sesuai keinginannya. Hampir seketika, seorang pelayan mengantarnya ke kamar pribadi Ye Xiwen.